Pengawasan pengelolaan keuangan di wilayah Provinsi Papua Tengah melibatkan sejumlah institusi penegak hukum. Pengawasan yang ketat dan kontinu oleh lembaga-lembaga terkait terhadap pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di wilayah Papua Tengah merupakan hal prioritas yang wajib dilakukan. Situasi ini berhubungan dengan pencapaian hak-hak kesejahteraan bagi warga masyarakat. Pengawasan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai aturan dilaksanakan oleh pihak inspektorat pada masing-masing wilayah pemerintahan. Untuk merealisasikan proses pengawasan tersebut, inspektorat melakukan kerjasama dengan sejumlah institusi penegak hukum. Untuk wilayah Provinsi Papua Tengah, inspektorat setempat melibatkan pihak Komisi Penanggulangan Korupsi RI, Kejaksaan Tinggi Papua, Kepolisian Daerah Polda Papua, BPKP Papua, BPK Papua, Ombudsman Papua, serta BP3 OKP. Hal ini terungkap saat dilaksanakannya rapat koordinasi pengawasan daerah Inspektorat Rakorwasda Provinsi Papua Tengah akhir bulan kemarin. John Ilef Malamasam, Jaksa Madya Koordinator Bidang Intel dan LO Kejaksaan Tinggi Papua untuk wilayah Papua Tengah mengatakan, Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru memiliki banyak program pembangunan, oleh karenanya membutuhkan pengawasan pengelolaan keuangan yang terkoordinasi dengan baik antar pihak-pihak terkait dalam rangka mengamankan hak-hak warga masyarakat di Papua Tengah untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, terkait karena tadi kita telah menyampaikannya sosialisasi khusus untuk bagi pemerintah Provinsi Papua Tengah atau daerah otonomi baru. Sebagaimana kita ketahui yang namanya daerah otonomi baru tentunya kan proses program pemerintahan itu baru dimulai, dan di sana nanti akan bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah, keuangan negara akan bersentuhan di sana dan akan dimulai. Nah, tujuan kita memberikan sosialisasi bagaimana kemudian nanti APIP yang telah ada di Provinsi Papua Tengah ini bisa memaksimalkan kerjanya untuk mengawasi secara internal kegiatan-kegiatan yang ada di Papua Tengah. Itu yang pertama. Jadi kita mendorong bagaimana dia memaksimalkan pengawasan terhadap proses kegiatan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan di Provinsi Papua Tengah. Kedua, kita mengharapkan dengan sosialisasi ini ada sinergitas atau kerjasama yang baik counterpartner antara APIP dalam hal ini inspektorat dengan aparat penegak hukum atau APH. Dengan adanya koordinasi ini tentunya ke depan kita mengharapkan proses pembangunan di Provinsi Papua Tengah ini bisa lebih cepat dan bisa kita katakan ya meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, sebenarnya esensi tujuan pengawasan itu di situ. Jadi kita memberikan sosialisasi bagaimana melakukan pertukaran informasi, tujuannya untuk pengawasan terhadap provinsi baru supaya kita meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pembangunan di daerah baru. Nah, kalau dari peserta kan ada hal yang kita komunikasikan terkait MOU tadi. MOU antara Kementerian Dalam Negeri kemudian dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, itu sudah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada pasal-pasal tertentu tentang koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum. Nah, kemudian implementasinya dalam bentuk MOU antara Kepolisian, Kejaksaan dan aparat pengawas internal. Nah, cuman untuk daerah Papua Tengah ini kan implementasi turunannya yang harus kita laksanakan ke depan. Karena itu masih dalam skala Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk Papua Tengah ini kedepannya akan dilaksanakan. Kalau provinsi yang lain termasuk induk itu pada saat 2023 kemarin itu sudah dibuat MOU antara Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua. Nah, ini yang kita dorong ke depan, bagaimana kemudian Inspektorat juga membuat suatu MOU antara pemerintah Provinsi Papua Tengah,
Kepolisian, Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua membuat suatu MOU dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk proses pembangunan Provinsi Papua Tengah. Baik. Sementara itu masih terkait hal yang sama, Ajun Komisaris Polisi Leksi Medianto, Kanit 4 Subdik 3 Tipikor di Treskrim Polda Papua mengatakan, kerjasama inspektorat dengan pihak penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan bertujuan pencapaian kesejahteraan yang maksimal bagi warga masyarakat di Papua Tengah. Menurut Leksi Medianto, pengawasan ini tidak serta-merta membatasi kebijakan pemerintahan dalam keputusan-keputusan pelayanan pembangunan wilayah masing-masing kabupaten di Papua Tengah. Ya, baik, terima kasih. Kami perwakilan dari Polda yang memang ditugaskan untuk ikut di dalam rapat koordinasi pengawasan daerah ini di tingkat Provinsi Papua Tengah terkait dengan MOU yang sudah dibuat oleh Kemendagri, kemudian Kejaksaan, kemudian Polri sendiri. Jadi 3 instansi ini memang sudah membuat suatu MOU ya, yang memang diperuntukkan untuk melakukan, pertama itu adalah sinergitas, koordinasi, kerjasama dalam hal pengawasan terhadap pembangunan dan segala macam perencanaan yang memang dicanangkan dalam pemerintahan itu sendiri, baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai ke wilayah-wilayah yang terkecil seperti desa. Ketiga lembaga inilah yang akan, instansi ini yang akan maksudnya ya, senantiasa seiring sejalan ya, utamanya dalam hal pengawasan pembangunan itu bisa ya, terrealisasi, bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi jangan ada keraguan lagi buat OPD-OPD yang ada bahwa ya jangan sampai ya dia melakukan kegiatan ini karena keterbatasan ya pengawasan yang kami sampaikan tadi itu ya kurang menyentuh ke wilayah-wilayah yang ada ya, sehingga membuat mereka ragu untuk mengambil tindakan. Sepanjang tindakan itu, sepanjang kebijakan yang diambil itu ya, tujuannya untuk pembangunan dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada keraguan di situ. Kami mendorong supaya maksudnya ya jangan dengan adanya MOU yang ada ini ya, membuat merasa terikat atau merasa dibayang-bayangi oleh adanya ya, MOU yang ada ini. Tapi jadikanlah MOU ini sebagai ya, pengawasan, sebagai media komunikasi bila mana menemui hal atau kendala-kendala di lapangan pada saat melakukan kegiatan. Dibutuhkan perlunya koordinasi, ya, dibutuhkan perlunya sinergitas, kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Tim Liputan seputar Nabire.